Rara aja terus, Davin. Gue nya kapan? Lo gak pernah sadar ya kalau gue juga jadi korban keegoisan lo? Gue sadar, Sya. Gue sangat sadar. Bahagia. Shell, balik yuk. Udah beres? Lo nya gak apa-apa? Wah, gak apa-apa, Shell. Senyum dulu dong kalau gak apa-apa. Smile. Itu dong, yuk. Beneran udah beres ya? Udah gue suruh dia istirahat aja dulu deh. Ya udah. Nah, emang tadi ngomong apa aja? Ya, begitu males. Apa Pak Togar sudah bulat dengan keputusan ini? Apa kita tidak bisa cari solusi lain, Pak? Bapak tentu tahu posisi Bapak Aldino itu sebagai donatur tetap di sekolah kita. Jadi menurut Bapak, hanya karena papanya Aldino sudah banyak membantu sekolah, terus kita sebagai staf pengajar dilarang gitu untuk memberikan sanksi kepada siswa yang bersalah, Pak? Pak Basuki, maaf. Saya jadi bingung. Kemana perginya peraturan sekolah kita yang disiplin itu? Siswa maupun siswi di mata kita semua sama, tanpa melihat siapa orang tuanya. Iya kan, Bu Dia? Betul, Pak. saya coba minta Bapak pikirkan pertimbangan lain dari Bapak Togar. Selain pencabutan jabatan Aldino sebagai ketua OSIS, dan saya sangat setuju kalau Aldino diberi hukuman tegas sebagai pembelajaran dan rasa tanggung jawab. Pak, itu terus terang ku bilang ya Pak ya, ini ada Ibu Dia. Saya sudah mengambil keputusan yang bulat. Siapapun melakukan kesalahan di sekolah ini, itu harus kita tindak secara tegas tanpa pandang bulu, Pak. Betul, Pak. Saya pribadi sebagai wali kelas Aldino, saya setuju dengan Pak Togar. Bagaimanapun juga kita harus memberikan hukuman kepada Aldino agar dia jera dan tidak melakukan hal seenaknya, Pak. Jadi saya berharap Pak Basuki bisa lebih bijaksana untuk menindaklanjuti persoalan ini, Pak. Karena biar bagaimanapun juga ini menyangkut reputasi pendidikan sekolah kita, Pak. Nama baik sekolah kita, Bu Dia. Betul. Sya, lo ngapain di sini? Lu yang ngapain tadi di lapangan? Ngapain apa sih? Kenapa lo harus ngakuin kalau itu kesalahan lo? Padahal anak IPA juga terlibat, Davin. Kenapa lo harus ngorbanin diri lo buat dihukum? Gue bener-bener gak tega liat lo dihukum. Karena gue emang pantas dapat hukuman itu, Sya. Kenapa sih lo mikir kayak gitu? Rara bener. Udah terlalu banyak orang yang jadi korban akibat keegoisan perasaan gue sama dia. Jadi gue harus bertanggung jawab atas keributan yang udah gue buat. Rara aja terus, Davin. Gue nya kapan? Lo gak pernah sadar ya kalau gue juga jadi korban keegoisan lo? Gue sadar, Sya. Gue sangat sadar. Makanya gue mau pastiin gak akan ada lagi orang yang jadi korban. Gue harap lo ngertiin gue. Davin, gue belum selesai ngomong. Gue udah jelas. Gue udah ngejelasin semua, Sya. Kurang apa lagi?
Ya, gue nggak mau kalau lo dihukum. Sedangkan anak kita juga terlibat. Kenapa harus ngorbanin diri lo sendiri Itu sih? emang tanggung jawab gue, Sya. Gue yang buat masalah. Gue yang harus tanggung jawab. Mendingan sekarang lo pulang, Sya. Vin. Davin, gue belum selesai ngomong. Ih, nyebelin banget sih. Masih mikirin Ardi ya, Rana? Ayo Shell, gue lagi kepikiran Opa Davin. Yang kejadian di lapangan tadi ya? Lo tau sendiri kan, Pak Togar kalau ngasih hukuman pasti nggak kira-kira. Opa Davin pasti dihukum berat banget, Shell. Ya, Gue Bu, ya. kasihan deh sama dia. Ya pasti Davin juga udah bikin resikonya kan, Ra. Tapi jujur gue jadi ngerasa bersalah banget deh sama dia. Dia pasti ngelakuin itu gara-gara gue. Gara-gara lo? Kenapa gara-gara lo? Jadi semalam tuh gue nyamperin Davin. Terus gue bilang sama dia untuk stop ngerecokin anak IPA dan bahas masa lalu hubungan gue sama dia. Intinya gue nyalain dia gitu deh. Makanya Shell, gue tuh percaya banget dia ngelakuin itu karena omongan gue semalam. Padahal masalahnya juga ada sangkut pautnya sama gue. Tapi gue tuh ngerasa kayak hubungan gue sama Davin tuh nimbulin banyak korban deh. Jadi kayak gitu. Ra, enggak. Gue juga yakin Davin kayak gitu karena emang dia anggap omongan lo tuh ada bener juga. Dan menurut gue pun omongan lo tuh bener gitu loh. Jadi yang dia lakuin ke Ardi itu udah pasti salah. Kekerasan tuh gak ada benernya kan. Iya sih Shell, gue tahu dia salah. Cuma gue kasihan banget sama dia kalau sampai dihukum berat sama Pak Togar. Padahal itu juga gara-gara gue. Lo bisa gak sih stop nyalain diri lo sendiri? Lagian menurut gue omongan lo tuh bener kok. Dan apa yang lo lakuin tuh juga bener, jadi gak ada salahnya. Gue mau Shell. Sama-sama dong. Mungkin Tuhan dan semesta tak izinkan kita untuk bersama dalam satu cinta. Sayang, ini takkan mudah, runtuhkan segala. Gimana, Bu? Syairnya ringan, tapi menyentuh hati. Saya yakin yang suka lagu ini bukan remaja-remaja yang kayak kamu aja. Tapi orang-orang dewasa ya seperti saya ini, suka dan seneng banget dengernya. Oh, saya seneng banget, Bu. Saya bersyukur banget kalau Ibu seneng sama lagu ciptaan saya. Berarti janji saya untuk bikin lagu yang bagus untuk Michelle dan label Ibu berhasil dong? Janji saya lunas? Tentu dong, saya yakin kalau Michelle nyanyiin lagu ini pasti akan cepat hits. Mengingat Michelle itu udah dikenal banyak orang karena video YouTube yang viral itu kan? Iya, bener. Ya udah kalau gitu tolong kamu sampaikan ke Michelle kalau Michelle harus pelajari segera lagu ini. Karena weekend depan kita akan segera melakukan rekaman. Oke Bu, saya sampaikan ke Michelle. Terima kasih ya Bu ya. Makasih ya Pak, udah bayar pakai aplikasi ya. El, Hah? kok kamu naik ojol? Nggak sama Mike? Ibu kenapa sih setiap ngeliat El pulang sendiri kayak aneh gitu? Emang El nggak ada apa-apa sama Mike kan? Iya nggak gitu, cuman kan kamu akhir-akhir ini sering sama Mike. Apalagi kamu project bareng Mike, pulangnya suka sama Mike. Jadi kayaknya aneh aja kalau kamu pulang nggak sama Mike. Ibu, kan kita punya kesibukannya masing-masing. Jadi ya nggak mungkin bisa sama-sama terus.
Lagian El hari ini tadi habis dari rumah sakit jengukin temennya El yang sakit. Terus si Mike juga habis dari studio Scorpio buat ketemu sama Bu Berliana. Ya soalnya beda aja waktu ada botol kecap. Kamu kan setiap hari pulangnya selalu sama botol kecap, ya kan? Itu karena Mike nggak selebay botol kecap yang kemana-mana harus bareng sama El. El, botol kecap itu nggak lebay, tapi dia itu pejuang tangguh. Gara-gara itu kan, kamu tuh jadi kangen banget sama dia. Pulang ya Ibu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa gabut-gabut? Iya. El, maaf ya ibu salah ngomong ya. Gara-gara ibu ngomong, kamu jadi mikirin si botol kecap. Enggak. Kayaknya El mau mandi deh Bu ya, gerah. Terus oh iya ntar Mike kayak mau datang ke rumah buat ngobrol tentang Bu Berliana. El mandi ya Bu ya? Iya. Apa bener lo yang udah nuker isi kado Davin buat gue? Kayaknya Rara udah mulai ragu sama gue. Ini bahaya. Kalau sampai Davin masuk deketin Rara lagi selama gue nggak masuk sekolah, bisa-bisa Rara sama Davin balikan lagi. Dan gue kehilangan kesempatan buat terbut Rara dari Davin. Gue mau pulang sekarang dan masuk sekolah besok. Gue gak mau kasih kesempatan buat Davin deketin Rara di saat Rara lagi rapuh kayak gini. Gede banget sih. Dik, lagi ngapain lo? Gua mau nyambut infus gua. Sakit ternyata. Ngapain dicabut, Ar? Namanya juga diinfus ya sakit. Apa jangan-jangan lu mau kabur kan dari rumah sakit? Nih ya, kalau gua di sini terus, itu sama aja gua ngasih kesempatan ke Davin untuk deket lagi sama Rara. Apalagi sekarang Rara itu mulai terpengaruh sama omongannya si Davin. Kalau gua yang udah nuker kadonya. Di, lo tuh harus bisa berpikir lebih smart lagi. Kalau cabut di rumah sakit sekarang, lo gak akan merubah apapun. Nih, denger ya. Kalau gua jadi lo, gua akan manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Gua akan nembak Rara. Dan gua yakin, dia pasti gak akan tega buat nolak orang yang lagi babak belur. Kayak lo. Udah, turutin aja tuh mau si Aldino. Ada beneran juga, Ar. Dengan manfaatin kondisi lo yang kayak gini di rumah sakit. Riva. Hai. Ngapain di sini? Ngikutin gue? Oh enggak ngikutin. Tadi tuh gue udah ke rumah. Terus ada anak kecil ngasih tahu kalau lo lagi di warung. Padahal ini bukan warung. Jadi gue kesini. Ya terus mau ngapain? Gue mau ngajak jalan. Jalan? Jalan kemana? Ke taman. Ke jalan lihat mobil. Ke Monas. Lihat air mancur. Farel, kita kan udah putus ya? Terus lo masih mau ngajakin gue jalan? Mau ngapain? Kan yang putus itu hubungan kita sebagai pacar, bukan hubungan kita sebagai sahabat. Jadi nggak boleh gue ajak jalan. Oke, gue ganti baju dulu. Eva,
Makasih ya, Makasih buat apa? karena lo udah nolak Nadif. Nadif cerita sama lo. Ya, dia cerita sama gue. Dan jadinya gue lebih lega sih, karena nggak usah bersaing lagi sama sahabat gue sendiri. Gak kayak kemarin-kemarin. Farel, gue nolak Nadif itu karena gue nggak mau kehilangan sahabat kayak Nadif. Dan gue juga nggak mau salah langkah lagi kayak waktu gue pacaran sama lo. Bentar ya. Mau jadi jalan atau enggak? Ayo, jalan. Yaudah, yuk. Papanya Aldino ngapain ya ke studio Scorpio Musik Indo? Apa ini ada hubungannya sama project gue dan Neng Beb? Atau emang papanya Aldino ada keperluan lain? Kayaknya Neng Beb gak perlu tahu soal ini. Soalnya kalau dia tahu, gue khawatir dia bakal kepikiran dan konsentrasi buat rekamannya bakal keganggu. Bel, gue mau ngomong serius deh sama lo. Soal apa? Lo suka ya sama Nadif ya? Iya. Apaan sih? Enggak. Udah nggak usah bohong. Gue lihat ya di feeds IG gue postingan Nadif yang like itu lo. Udah lagi kasmaran kan sama anak IPS. Apaan sih, Arin? Gila, Gak Nadif. usah ih, gak usah nyebar hoax lu. Ya emang bener apaan yang hoax, akunnya aja akun lo, udah ngaku aja. Nadif tuh sekarang udah jadi tipe lo kan. Bella banyak ya? Bella banyak. Gue tahu Nadif tuh sekarang jadi tipe lo kan. Duh, kenapa Arin pakai tahu segala sih kalau gue nge-like postingannya Nadif? Kacau deh kalau dia nyebar gosip ke anak-anak. Hai Nona Bella. Itu pasti dari Nadif kan? Lihat, enggak sih. Nadif apaan sih? Iya ampun, perkara Nadif aja lo rahasiain. Enggak, bukan Nadif. Ya udah lihat. Yang dari apaan sih? Kepo banget. Lihat. Sorry Rin, gue nggak bisa terus terang sama lo. Soalnya lo kan rada bocor juga. Nanti lo nyebar gosip gue lagi sama Nadif. Lihat, enggak. Ya ampun, lihat dikit doang. Enggak boleh. Kepo banget sih lo. Kan Iya kan si kecil. Sini Nadif. Enggak, bukan Nadif. Iya. Ya lu kok ikut-ikut naik sih? Ya udah biarin kan sini. Enggak boleh, enggak. Bel, sini. Arin, lo kepo banget sih. Lihat banget sih. Ayo masuk, Mak. Ayo. Iya, Tante. Tante itu udah siapin makan malam loh buat kamu. Waduh, kebetulan Tante, aku belum makan. Tante emang baik banget. Tapi aku makannya banyak loh Tante. Ya ampun, ya nggak apa-apa, malah bagus kan. Berarti makanan Tante itu nggak ada sisanya sama sekali. Wah, bener banget Tante. Kalau misalnya Tante lagi masak banyak, terus nggak ada yang ngabisin, Tante kabarin aku aja. Aku langsung dateng ke sini. Bisa aja, kamu tenang aja, ntar dikabarin deh. Siap Tante. Ya. Ini orang tua, nyokap gue. Lu jangan ledekin. Aku nggak ngeledekin ibu kamu kok. Aku mau ngeledekin kamu aja. Lu kalau ngeledekin gue, lu mending keluar sekarang. Lu sana Aduh. Tante. Itu Tante anaknya galak banget. Waktu hamil ngidam apa sih Tante? capek. Tuh kan, galak banget. Lu pergi nggak? Jangan megang-megang nyokap gue. Marah-marah kan. Jangan megang-megang nyokap gue. Udah. Waktunya kita makan. Kamu mau tahu kan? Ini yang masak itu Elo. Ya ampun, Neng Beb masak. Yang itu artinya lo nggak boleh makan, mending lo pergi keluar. Aku udah lama banget gak nyobain masakan kamu. Gak ada. Berantem lagi. Davin?
Anyong, Ra. Kira kita bisa ketemu lagi ya. Anyong, Davin. Kamu mau ngapain lagi datang ke rumah Rara? Ada hal yang mau aku omongin, Ra. Dan itu penting banget. Mau ngomongin apa lagi ya? Bukannya semuanya udah clear waktu malam itu? Ini bukan soal tentang aku berantem sama Ardi, Ra. Tapi ada hal lain yang selalu jadi pertanyaan di otak aku. Dan aku pengen banget nanya ke kamu. Soal apa? Yang pertama, gimana perjodohan kamu sama Kak Vero? Dan kenapa akhir-akhir ini aku nggak pernah lihat kamu jalan bareng lagi sama dia? Atau bahkan jemput kamu di sekolah? Perjodohan aku sama Kak Vero batal, Davin. Vero ngundurin diri dari acara perjodohan kita karena dia pengen lihat aku bahagia dengan pilihan hati aku sendiri. Boleh aku tahu siapa itu pilihan kamu yang bisa bikin kamu bahagia, Ra? Apa orang itu Ardi? Jawab, Ra. Papa? Nak, Papa kok belum tidur sih? belum. Kamu Davin, Om. Saya Teman satu sekolah Rara. teman satu sekolah Rara. oh yang suka nonton K-pop bareng Rara ya? Oh iya, Ra. Tadi Ardi nelfon, katanya dia nggak bisa hubungin HP kamu. Kenapa HP kamu? HP Rara mati, Pak. Lobet. Ya udah, nanti kalau udah dicas, kamu hubungin Ardi lagi ya. Pasti. Jadi, papanya Rara udah kenal juga sama Ardi. Ya udah, kalau gitu Papa langsung masuk aja. Papa tunggu di dalam ya. Iya, nanti Rara masuk. Tadi siapa? Davin, Om. Davin. Ya. Davin ya. Ra. Ya, Pak. Kayaknya kita nggak bisa ngobrol sekarang deh. Lain kali aja ya ngobrolnya. Anyong, Davin. Ra. Ra.
apa Davin itu lebih dari sekedar teman buat kamu? Soalnya papa liatin kamu kelihatan sedih banget ngeliatin dia pergi.